what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Amelia Iskandar dengan NIM 14245607, kelas B, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Manajemen Rumah Sakit. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada pria dan sistem reproduksi pada wanita secara eksternal maupun internal. Selamat menyaksikan. Sistem reproduksi pada wanita secara internal. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim dan merupakan organ reproduksi utama wanita. Ovarium berfungsi memproduksi dan menyimpan sel telur, memproduksi hormon wanita, mengendalikan siklus menstruasi dan kehamilan, serta melindungi sel telur hingga siap dibuahi. Lalu yang selanjutnya adalah fimbriae. Fimbriae adalah tonjolan seperti jari yang terletak di ujung tuba falopi, yang berfungsi untuk menangkap dan menyapu sel telur ke tuba falopi. Lalu yang selanjutnya adalah tuba falopi. Tuba falopi merupakan jalur penting bagi sel telur dan sperma untuk bertemu dan bagi sel telur yang telah dibuahi atau embrio untuk mencapai rahim. Lalu yang selanjutnya adalah uterin fundus. Uterin fundus adalah bagian atas rahim yang berada di seberang serviks atau bukan rahim. Uterin fundus berfungsi untuk membantu menyeimbangkan hormon yang tepat selama kehamilan, membantu melindungi janin, dan menjadi tempat yang ideal untuk implantasi sel telur yang telah dibuahi. Lalu yang selanjutnya adalah uterus. Uterus atau rahim adalah organ berongga dan berotot yang berfungsi sebagai tempat menempel dan berkembangnya sel telur yang telah dibuahi hingga menjadi janin. Lalu yang selanjutnya adalah ovarium ligamen. Ovarium ligamen merupakan penopang tipis seperti tali yang menempelkan ovarium ke rahim. Lalu yang selanjutnya adalah endometrium. Endometrium merupakan lapisan dalam rahim. Lapisan ini lurus saat menstruasi. Yang selanjutnya adalah myometrium. Myometrium merupakan lapisan tengah rahim. Lapisan inilah yang mengembang saat kehamilan dan berkontraksi untuk mendorong bayi keluar. Lalu yang selanjutnya adalah perimetrium. Perimetrium merupakan lapisan terluar rahim yang berfungsi sebagai pelindung. Lalu yang selanjutnya adalah cervical canal. Cervical canal atau saluran serviks, saluran berbentuk gelendong dan pipih yang menghubungkan rongga rahim dengan vagina, yang berfungsi sebagai tempat lewatnya sperma, tempat keluarnya darah menstruasi, dan bayi dari rahim ke vagina, tempat perlindungan rahim dari bakteri, tempat keluar masuknya cairan ke rahim. Lalu yang selanjutnya adalah serviks. Serviks adalah tempat mengalirkan cairan antara rahim dengan vagina, berfungsi untuk memproduksi lendir untuk membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim, melindungi rahim dari bakteri dan benda asing, memungkinkan bayi keluar dari rahim saat melahirkan. Lalu yang terakhir adalah vagina. Vagina merupakan saluran muskulomembranus, saluran berbentuk tabung, yang berfungsi sebagai penghubung rahim dan vulva, keluar darah menstruasi, keluarnya janin, dan tempat masuknya penis. Vulva sendiri adalah istilah untuk menggambarkan semua struktur yang membentuk alat kelamin di luar wanita. Yang selanjutnya adalah sistem reproduksi pada wanita secara eksternal, yang diawali oleh mons pubis. Mons pubis adalah tonjolan yang terletak di atas tulang kemaluan dan terdiri dari jaringan lemak, yang berfungsi untuk memberi bantalan kepada tulang kemaluan dan mengandung kelenjar sebasea. Yang selanjutnya adalah klitoris. Klitoris adalah pusat kenikmatan seksual. Yang selanjutnya adalah urethral opening. Urethral opening berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Lalu yang selanjutnya ada vagina. Vagina adalah saluran muskulomembranus, saluran berbentuk tabung, yang berfungsi sebagai penghubung rahim dan vulva, tempat keluarnya darah menstruasi, tempat keluarnya janin, dan tempat masuknya penis. Yang selanjutnya adalah labia mayora. Labia mayora atau bibir besar adalah lipatan kulit berdaging yang merupakan bagian terluar dari sistem reproduksi.
yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam seperti labia minora, klitoris, dan vagina. Yang selanjutnya adalah labia minora. Labia minora adalah lipatan jaringan halus berpasangan yang berada di bawah labia mayora. Ciri-cirinya berwarna pink kecoklatan, tidak berbulu, dan banyak pembuluh darah. Dan yang terakhir adalah anus. Anus adalah lubang di bagian bawah rektum yang berfungsi untuk mengeluarkan feses. Yang selanjutnya adalah sistem reproduksi pada pria secara eksternal. Diawali oleh kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berbentuk kantong yang berfungsi menampung urin yang dihasilkan oleh ginjal, yang berfungsi untuk menyimpan urin, menjaga keseimbangan garam pada tubuh, dan membantu metabolisme. Yang selanjutnya adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih, tempat keluarnya urin dan sperma, memproduksi cairan prostat yang bercampur dalam air mani. Lalu yang selanjutnya adalah uretra. Uretra adalah saluran tipis yang berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh, dan juga untuk mengeluarkan air mani saat ejakulasi. Yang selanjutnya adalah vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang berfungsi untuk mengangkut sperma matang dari epidermis ke uretra. Yang selanjutnya adalah testis. Testis adalah organ reproduksi yang berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon seks, yaitu testosteron. Yang selanjutnya adalah skrotum. Skrotum berfungsi untuk melindungi testis dan menjaga suhu testis agar lebih dingin dari suhu tubuh. Yang selanjutnya adalah kepala penis. Kepala penis adalah saluran keluarnya urin dan air mani. Yang terakhir adalah lubang penis. Lubang penis adalah ujung saluran uretra atau saluran kencing yang berada di ujung penis. Lalu yang selanjutnya adalah sistem reproduksi pada pria secara internal, yang diawali oleh vas deferens. Vas deferens berfungsi untuk mengangkut sperma matang dari epidermis ke uretra sebelum ejakulasi. Lalu yang selanjutnya adalah ampula vas deferens. Ampula vas deferens adalah tempat menyimpan air mani. Lalu yang selanjutnya adalah uretra. Uretra adalah saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Lalu selanjutnya adalah kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berbentuk kantong yang berfungsi menyimpan urin yang diproduksi oleh ginjal. Yang selanjutnya adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi untuk memproduksi air mani, yaitu cairan putih kental yang bercampur dengan sperma dan testis. Lalu yang selanjutnya adalah kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper menghasilkan cairan kental dan jernih serta berfungsi sebagai pelumas alami selama berhubungan seksual. Lalu yang selanjutnya adalah epididymis. Epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan, penyimpanan, dan pengangkut sperma. Lalu yang selanjutnya adalah testis. Testis adalah organ reproduksi pria yang berfungsi menghasilkan sperma dan hormon. Selanjutnya adalah jaringan erektil. Jaringan erektil berfungsi untuk menjaga penis tetap tegak dan kaku dengan mendapatkan pasokan darah dari arteri di penis. Lalu selanjutnya adalah penis. Penis adalah organ reproduksi pria yang memiliki dua fungsi, yaitu untuk membuang air kecil dan untuk berhubungan intim. Dan yang terakhir adalah gland penis. Gland penis adalah bagian ujung atau kepala penis yang berbentuk mengerucut dan berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dan air mani. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.